Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Imam Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa la taj'al himmataka aklat thayyiban wa tanawul asyahawat fatakunu minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarara ummati alladzina wudu bin na'imi wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanut ta'am wa alwanus thiyab wa yatashaddaquna fil kalam. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, jangan kamu jadikan semangat hidupmu tuh hanya soal makan-makan yang enak-enak. Jadi jangan hobi itu jangan makan, gitu nah, Sidin. Jangan kamu jadikan semangat hidupmu tuh hanya kepada makan makanan. Artinya makan-makan tuh hobi. Malam hendak nasi kuning, rela ke lambung saya makan nasi kuning aja. Artinya keinginan-keinginan yang memang di luar batas normal. Makanya kata Sidin, jangan kamu jadikan semangat kamu itu hanya pada makanan-makanan yang enak-enak. Jangan juga kamu jadikan semangatmu itu hanya untuk menyalurkan syahwat. Memang manusia ini punya syahwat, cuma jangan dilanjurkan ya Sidin. Jangan hidup itu hanya menjadi budak syahwat. Jangan kamu jadikan semangat kamu itu hanya untuk menjadi budak syahwat. Jangan kamu salurkan untuk syahwat. Artinya syahwat itu keinginan-keinginan yang mengantarkan orang itu kepada perkara yang tidak baik, itu syahwat. Fatakunu minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan menjadi orang-orang yang termasuk di dalam perkataan Nabi atau sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Nabi, seburuk-buruknya umatku itu adalah mereka yang hidupnya dengan gizi yang enak, lalu suburlah badan-badan mereka, tapi tidak lain cita-cita mereka itu hanya seputar makan makanan aja, makan itu, makan ini, makan itu, makan ini. Dan tidak lain cita-cita hidup mereka itu, semangat hidupnya itu hanya kepada berbagai macam pakaian. Lalu ketika mereka berbicara, mereka itu yatasyaddaquna fil kalam, tinggi pandiran. Jangan, jadi Nabi katakan sepaling buruknya umatku itu apa? Orang-orang yang memang makan enak terus, lalu subur badannya, tapinya ada. Tapi dengan kenikmatan itu lalu ujung-ujungnya semangatnya hanya kepada alwanut ta'am, beragamnya makanan, beragamnya pakaian. Datang model baru beli, datang model baru beli. Lalu 2 lemari hibak pakaian aja. Lalu ketika datang muncul model yang baru, aku abahnya ay kada bisi baju nak ke undangan. Padahal bukan tidak punya baju, banyak. Cuma maksudnya belum ada yang model terbaru. Nah itu diturutkan terus. Itu khawatirnya masuk dalam sabda Nabi yang sepaling buruknya umatku, sepaling buruknya umat. Ya, sepaling buruknya umatku
yang cita-citanya tuh hanya makan. Jadi di kepalanya tuh makan pakaian, lalu bercita-cita dengan orang itu tinggi omongannya. Baik kan belum sempat lagi naik ke situ, aku sudah lagi makan itu nyaman benar ya kan. Baju ikam tuh masih biasa, aku bisa baju yang mahal. Lalu akhirnya timbul kesombongan. Itu yang dikhawatirkan. Wa qala Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnuhu kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Siapa yang semangat hidupnya atau di kepalanya tuh yang dipikirkannya tuh hanya terhadap sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, maka harga orang tersebut hanya sebatas apa yang keluar dari perutnya tersebut. Jadi manusia tuh kada baharaga. Kayak itu Sayyidina Ali mengatakan. Jadi kalau yang orang tuh hidup di dunia, yang ada di kepalanya tuh hanya makan, makan. Pokoknya tidak ada semangat yang lain kecuali hanya semangat makan aja. Maka harga diri orang tersebut hanya sebatas apa yang keluar dari perutnya. Wajtahid alla tudkhil naka illa halalan. Jadi bersungguh-sungguhlah bahwa jangan sampai kamu masukkan ke dalam perutmu itu kecuali makanan yang halal. Fa inna man akalal halala arba'ina yauman istinara qalbi, maka bersinarlah hatinya. Istinarul qalbi. Siapa yang makan makanan halal, dijaganya makanan halal, jangan sampai termasuk duit yang kada jelas, jangan sampai termakan duit serangan pajar misalnya. Ini duit kada jelas nih, dapat di pinggir jalan 50.000, lumayan buat belanja, dijaganya jangan sampai dimakannya. Oh ini duit orang sagin ini, jangan kita makan. Oh duit orang sagin itu, jangan kita makan. Bejaga 40 hari dia menjaga makanannya, maka hatinya akan bersinar. Hatinya bersinar itu artinya hatinya terang. Makna hatinya terang itu hidupnya tidak kedap, berarti tidak tertabrak yang haram. Hidupnya akan semangat buat ibadah, akan hilang permusuhan. Kenapa? Karena lampu. Beda kalau orang hatinya kada bersinar, bagaikan mati lampu. Jangankan melihat orang, melihat diri sendiri aja kada melihat. Jangankan melihat orang, melihat diri sendiri pun kada. Artinya kalau orang tuh mati lampu, kita kada melihat badan kita ini rigatkah, kita kada melihat. Artinya orang yang hatinya tidak bersinar, maka dia tidak akan melihat dengan aib-aib dirinya. Berarti makan makanan yang haram itu menyebabkan orang itu kada bakal melihat aib dalam dirinya. Lalu akhirnya inya berdosa, kada pernah merasa berdosa. Inya banyak meninggalkan syariat, kada sembahyang, kada puasa, kada pernah menangis di hadapan Allah. Wali-wali maka menangis di hadapan Allah. Kenapa? Merasa kurang amal ibadah, padahal mereka amalnya luar biasa. Kita yang amalnya kada seberapa, lalu kada pernah menangis, kada pernah menyesal. Kenapa? Karena kita buta dengan dosa yang ada dengan kita. Apa sebabnya? Kedap, gelap, tidak melihat hati kita, tidak melihat. Makanya siapa yang makan makanan halal 40 hari hatinya akan bercahaya. Kok makna hati bercahaya itu ya hidupnya itu terarah dengan arah syariat. Hidupnya itu berlaku dengan laku hakikat. Itu kalau orang yang makan makanan yang 40 hari aja. Ini jaga, udah mulai ada kelihatan progresnya. Wajarat minhu yanabiul hikmati ala lisani. Kalau 40 harinya jaga baik-baik makanannya, yang halal saja yang masuk, maka akan lahirlah hikmah
dari lisannya. Artinya kalau inya bicara, inya didengar. Apabila inya memberikan nasihat, masuk dalam hati orang. Apabila dia berkata, perkataannya hanya yang baik-baik aja. Kenapa? Karena bahan bakarnya, adonannya hanya yang baik-baik aja. Tapi kalau makanannya kada baik, maka yang keluar pun tidak baik. Wa akramahullahu bisudi fid dunya, dan orang yang menjaga makanan yang halal selama 40 hari, maka Allah muliakan orang tersebut dengan sifat zuhud di dalam dunia. Lalu tidak tamak, lalu orang tersebut tidak terlalu bernafsu untuk mengambil yang haram, tidak ada nafsu untuk mengambil yang subhat. Itu kalau orang makannya dia jaga. Wasafat sariratuhu, akan suci hatinya, bersih hatinya. Kada cepat marah dengan orang, kada menjadi pendendam dengan orang, hatinya menjadi bersih. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih, lalu hubungan dia dengan Tuhannya pun jadi baik. Salatnya bagus, husnuzonnya kepada Allah bagus, rasa syukurnya bagus, kalau dapat musibah sabarnya pun bagus. Apa awalnya? Makanan. Tapi barang siapa yang makan makanan haram, tidak tahu halal haram, langgar aja. Apa jaran? Kita nih jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini pikiran sengklek, ini pikiran yang keliru. Mumpung siapa yang bari, jangan. Kalau makanan tidak jelas, duit tidak jelas, tiba-tiba teman kantor kirimi duit apa nih? Ada aja, pokoknya kita berbagi. Duit apa nih? Dia tahu pokoknya ada aja, duit berbagi. Kada jelas, maka jangan. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, ini pengarang kitab Al-Muhadzab, kitab At-Tanbih, pakar dalam bidang mazhab Syafi'i. Beliau itu membawa duit di kantong kemana? Ke masjid. Di masjid itu pengajian subuh biasa, sembahyang, berzikir, berkumpulan dengan kawan. Lalu ketika sampai pulang, di tengah jalan mencolok ke duit. Mana duit nih? Kedada hilang duit. Ini jangan-jangan nih di jalan nih tercecer. Lalu Imam Asy-Syairazi balik lagi dengan jalan yang sama, siapa tahu ketemu duit. Dapat duit itu di jalan, sama dengan nilai yang beliau punya di kantong. Ketika hendak mengambil, terpikir jangan-jangan ini duit orang, cuma kebetulan sama jatuh di sini, nilainya sama kebetulan. Ya kada mau diambil sih Din. Kalau kita yang dede orang gitu pinanya ampunku, wani mengarasi, mengkitu ulama kita itu takut termakan yang subhat. Kalau termakan yang subhat, karena ala diddi min dzalika kulli, maka semua akan berpaling, semua akan menjadi kebalikan dari orang yang makan halal tadi. Makanya penting jaga makanan itu penting. Makanya ujar almarhum guru Zuhdi, jawabian ada videonya ulun mendengar, anak tuh biar pintar, kada wangal. Kalau mucil kekanakan tuh wajar. Mucil lawan nakal tuh beda. Apa kalau bahasa Indonesianya lah? Ini kekurangan bahasa. Mucil dengan nakal. Kalau nakal biasa, apa nakal biasa mucil tuh? Kayaknya berlari-lari, tertabrak tihang, gugur, apalagi betangisan, becakut dengan kawanannya, itu biasa. Itu mucil kekanak. Tapi apabila kekanak itu bisa mencutan. Kekanak itu wani
kada takut dengan orang tua wani. Kalau nya sekedar masih bisa lah kan, tapi memang ini bisa becuntan, culas, pokoknya nah ini nakal. Maka jar guru didik, anak itu hendak pintar, jagai makanannya, diantaranya jagai makanannya. Kalau temakan makanan yang kada baik, ya tadi wangal, jadi bengal. Jangankan ke anak, yang tuha aja jadi kayak itu. Apa sebabnya? Karena makanan itu bahan bakarnya tubuh. Kalau bahan bakarnya bagus, maka baguslah laku tubuh. Dia seperti kendaraan, mobil pakai pertalite atau pakai pertamax, truk pakai solar. Memang ada bahan bakar khusus. Tapi kalau salah masukkan bahan bakar, mobil biasa dimasuki solar, truk dimasuki minyak gas, atau motor dimasuki banyu, maka motor itu tidak akan jalan, akan rusak, tidak akan menyampaikan kita kepada tempat tujuan. Maka begitu dengan perut kita nih. Perut kita ini adalah bahan bakar. Jasad kita ini adalah kendaraan. Siapa yang menunggangi? Ruh kita. Kita ini terdiri dari dua, ruh dan jasad. Jasad ini tunggangan dunia, ruh ini yang punya kendali. Kalau jasadnya ini temakan yang tidak baik, maka bagaimanapun hebatnya ruh ini, ia kadang mau jalan. Dan badan itu tidak akan menyampaikan kita kepada Allah. Kenapa? Mogok. Ruh sudah juga mengencangi, cuma badan kadang mau sampai. Kenapa? Mogok, maka kadang mau sampai. Itu tuh terkadang hendak aja sudah bangun tengah malam ya kada terbangun-bangun. Hendak aja sudah sembahyang 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Iya timbul koler, tinggalkan sembahyang, tinggalkan sembahyang. Apa sebabnya? Rusak. Apa yang rusak? Kendaraannya rusak. Kendaraan kita nih, badan kita rusak sehingga ruh itu tidak bisa mengendarai dengan baik. Jadi macam itu ibaratnya. Jadi jasad kita ini adalah kendaraan kita untuk menghadap kepada Allah. Kalau jasad kita ini temakan yang kada baik, maka jasadnya akan rusak, akan mogok, maka kada bakal sampai kepada Allah. Wa iyyaka wal ittisa'a fil akli wa kasratas syaba. Hati-hati, jangan sampai kamu berpoya-poya di dalam makanan. Jangan berpoya-poya dalam makanan. Berpoya-poya makanan lalu sampai kenyang luar biasa. Fa innahu minal halal mabda'u kulli syar. Maka makanan yang sampai kenyang lalu poya-poya berhemat itu memang makanan yang halal, tapi pangkal dari kejahatan. Termasuk berarti nih mukbang. Apa mukbang kah? Makan banyak-banyak. Termasuk tuh lombok pedas-pedasnya mukbang. Sekenyang-kenyangnya, pokoknya review makanan sekenyang-kenyangnya, termuntah-muntah sampai. Ini kada baik. Hati-hati dengan sifat seperti ini. Makan macam itu jadi muhaddad. Terlalu kenyang dengan berpoya-poya. Tadi mukbang di antaranya, atau itu parah banget Bang mukbang tuh. Ini kayak kita makan biasa tapi sampai kenyang aja. Pokoknya banyak makanan. Lindung kucing. Habis makan tersandar. Tarawih koler, gak ada kekenyangan.
Beniat hendak tulak pengajian, tiba-tiba kanyang, kuler berubah, lalu guring bawaan, terlalu kenyang. Dan makan banyak, kekenyangan terus tuh, poya-poya, makan itu ini, kenyang, itu termasuk penyebab wa min afatihi, apalagi qaswatul qalb, itu menjadi rusaknya, menjadi kerusakan. Di antara kerusakannya yang akan dia dapatkan karas hati. Dikasih tahu kada mau masuk, salah dikasih tahu ya tersinggung, apalagi betul ditegur orang tambah marah, salah ditegur ya tersinggung. Nasihat kada mau masuk, melakukan dosa biasa aja, kada sembahyang subuh, kada sembahyang isya, kada menyesal, biasa aja rasa kada berdosa. Apa nih? Karas hati. Apa diantaranya? Diantaranya perkaranya adalah makan kekenyangan. Artinya kada beradab dengan syariat. Termasuk wa fasadil fatonah, rusak kecerdasan. Bahasanya sopan, rusak kecerdasan. Bahasa kasarnya membungul hidup ini tadi, buntu pikiran. Pikirkan makan aja di kepala. Wa tashwishil fikrah, pikiran kacau. Wal kasli anil ibadah, malas beribadah, dan lain sebagainya. Apa penyebabnya? Makan terlalu berlebihan. Wah, kayak itu orang-orang tasawuf tuh kayak itu rupanya menjaga sekali dengan makanan. Tapi jangan juga bujur-bujur yang menyiksa diri, makan sedikit aja. Kadang mau pakai lauk, takut ini takut itu, ini akhirnya kurus, akhirnya penggaringan. Terlalu menghemat makan. Jangan gitu juga, karena kok ndak bisa kita tuh 3 kali makan sehari, lalu tiba-tiba 2 kali ada bisa, susah. Maka yang enak itu tetap 3 kali atau 4 kali, tapi porsinya dikurangi. Yang awalnya nasi penuh jadi sepertiganya kosongkan. Nanti kayak itu yang mudah. Guru-guru kita mengatakan seperti itu caranya. Wasabilul iktisad fil akli. Lalu makan yang baik itu kayak apa? Jadi Muhammad, cara makan yang sedang-sedang aja, yang pas. Ujar Sidin, anta masaka anita'am wa anta tashtahi. Ya. Ampih makan padahal masih hendak, itu sedang deh. Sudah cukup aja isi perut, liur nih masih mau nambah, tapi tahani sudah gini, sedang deh. Itu sedang tuh makan itu. Dan janganlah kamu mengambil makanan kecuali kamu sudah mau betul. Kalau sekedar mau-mau aja, jangan dulu, ini belum berarti. Kalau sudah mau, lapar sudah, baru makan. Tapi jangan sampai kelaparan, penyakit juga. Ya. Wa bi syahwatin shadiqatin, dan syahwat yang benar. Syahwat yang benar itu apabila dihadapkan dengan semua makanan kada berpilih lagi, itu syahwat makanan yang benar. Lapar kah? Lapar. Dada iwak lagi kecuali iwak karing, sapat dengan nih. Ada apa dah daripada kada makan. Ini syahwat yang jujur. Tapi apabila masih berpilih-pilih, ada makan kan makan lapar. Apa ada ikan? Anu aja ikan ini aja. Kain lagi nanti. Kain aja makannya.
makan yang lain aja dulu, kena aja malam karena ini berarti sawat yang bohong masih. Berarti sebenarnya inya sebenarnya belum layak lagi dalam pandangan tasawuf, inya makan kena dulu. Lalu ketika sudah mulai terisi cukup sudah, masih mau lagi sudah gini. Macam itu caranya yang tengah-tengah, yang tepat di sini. Wah itu berat kita amalkan. Cuma mau kada mau, pelan-pelan kita amalkan. Ciri benarnya syahwat tuh kamu pengen semua makanan merasa nikmat, lapar. Kayak kita puasa tuh nah betul-betul lapar tuh. Jadi sore itu jangankan yang berasa air putih dingin gitu, melihatnya rasanya nyaman benar. Karena emang kita betul-betul haus. Ini syahwat yang jujur, ini syahwat yang benar. Wa idza syarabtal ma'a famassahu wa la ta'abbahu washrub fi thalathati anfasin. Kalau kamu minum air ya, famassahu wa la ta'abbahu. Apa masak ini maknanya? Wallahu alam namanya apa nih. Cuma jadi minumlah kamu 3 kali napas. Wala tatanafas fil ina, tapi jangan juga bernapas dalam wadah. Jadi kayak macam gelas ini, jangan bernapas di dalam air. Tapi jangan 2 sekali teguk, jadikan 3 kali. Bismillah. Langsung praktek. Yang minum hasilnya praktek 3 kali, jangan langsung kayak unta sekali minum habis langsung banyak habis langsung, jangan. Itu ujar Nabi sebenarnya juga, cuma beliau kadang mengatakan hadisnya, cuma ini hadis sebenarnya dalam riwayat ada hadisnya ya Nabi, la yatanaffas fil ina, jangan bernapas di banyu. Kenapa? Ternyata ujar kedokteran sekarang berarti yang kita keluarkan itu karbon dioksida. Kalau kita bernapasnya minum, kada berlepas-lepas 1 gelas langsung habis. Bernapas semua langsung, jadi sekali minum habis otomatisnya bernapas. Lalu napas yang terkeluar tuh kena banyu, jadi racun banyunya. Berarti ini minum kada banyu sehat. Apa sebabnya? Ini bernapas di banyu yang Nabi larang. Nabi melarang jangan bernapas di banyu. 3 kali kalau Nabi menjadikan 3 kali. Wala tashrab min sulmatih, jangan kamu minum dari gelas yang pecah. Jangan makan minum pakai piring-piring yang pecah. Kalau ujar orang tua bahari apa namanya, pamali, sebenarnya ada larangan memang untuk tidak makan pakai wadah yang pecah. Apa sebabnya? Bekuman. Coba pengen lihat piring plastik kah atau piring kaca yang retak, cuma belum pecah betul, retak aja, maka itu hitam. Kenapa? Karena sangkut kotoran banyak di situ, maka ketika bercampur dengan nasi apalagi berkuah, maka tercampurlah kuman-kuman itu. Sampai seitu memang Nabi itu pernah menghartikan kita bahari. Ya Nabi jangan, ya Nabi. Pesan Nabi itu sampai seitu gitu. Begitu sayang lawan kita. Wala tashrab anta qaim, jangan kamu minum berdiri. Nah berdiri tangan kiri lagi, berjalan lagi. Ini adab makan minum ini, jangankan yang kekanak,
yang tuha aja masih banyak melanggar bisa. Jangankan orang biasa, yang sudah tulak ke pengajian kan mungkin masih bisa lalai, kada ingat. Padahal ini perkara besar, ya, bukan perkara kecil. Jadi kenapa? Karena larangannya keras. Dalam hadis itu la tashrobanna ahadukum qa'imah. Jangan kamu minum, artinya makan juga tuh, sambil berdiri. Tapi kalimatnya pakai nun taukid sakilah, la tashrobanna. Kalau seandainya la tashroba, jangan kamu minum sambil berdiri. Tapi kalau bertambah nun la tashroban ahadukum qa'imah, jangan nikah makan sambil berdiri, jangan nikah minum sambil berdiri. Tapi kalau bertambah lagi la tashrobanna, jangan, pokoknya sekali-kali kamu jangan minum berdiri. Macam itu mengartikannya seharusnya. Karena kalau kita membaca aja kada ketahuan, karena kosakata bahasa Arab ini lebih sugih daripada bahasa kita. Jadi kalimat hadis itu tekanannya keras. Jangan, pokoknya kamu sekali-kali minum berdiri. Itu Nabi melarang. Oh, rupanya di zaman modern, sains maju, baru terungkap. Ternyata kalau orang minum berdiri, rancak minum berdiri, apalagi minuman yang berwarna bukan air putih, tangan kiri lagi kada beradab, itu ada saringan itu kada fungsi. Jadi apapun yang masuk tuh langsung masuk ke dalam ginjal, lalu ini menyaring, susah payah ini bekerja. Kenapa? Karena tuh saringan yang di atas itu kada berfungsi. Tapi apabila manusia itu minum duduk, maka saringan itu berfungsi. Tuh ulun bukan ahlinya Bang, cuma ulun dengar-dengar dari kedokteran macam itu, karena kan YouTube, Google, wah ini bahambur aja informasi kedokteran itu, TikTok ya. Ada madah kan macam itu, pakar memang di kedokteran, orang-orang yang paham di situ. Jadi kalau kita itu minum itu duduk, maka saringan itu aktif. Jadi kerja ginjal itu kada berat. Tapi kalau kita berdiri, maka saringan itu pasif. Apapun yang kita minum langsung masuk tanpa tersaring, maka ini kerja keras, lakas rusak. Apalagi pahit, kalat, itu semakin keras ginjal itu bekerja ya. Makanya orang yang banyak minum obat, banyaki minum ya kedokteran. Ya orang yang pakar, kalau ikan banyak minum obat, banyaki minum. Kenapa? Karena ginjal itu kerja kerasnya pahit. Tapi Nabi jauh-jauh hari udah melarang dan larangannya keras. Jangan, pokoknya ikan minum berdiri jangan ya Nabi. Wala min famis saqo, jangan jual langsung minum betuntum di mulut botol. Di mulut saqo ini teko ya, saqo teko. Jangan minum langsung. Kalau benang cerat ini gini nih. Jangan langsung betuntum. Jangan langsung. Fa'in lam tajid ina, kalau kamu tidak ada wadah untuk menuang, tidak ada gelas, maka minumlah atas tanganmu. Lebih baik minum pakai tangan gitu. Betanai. Cuma ngalih juga Bang. Cuma yang jelas jangan sampai betuntum. Kenapa? Karena kotoran yang di mulut termasuk lagi. Coba perhatikan baik-baik, kekanakan tuh minum. Biasanya kan kanakan tuh kan sembarangan tuh. Maka biasanya bekas botol tuh ada tuh tahi-tahi giginya di bawah itu tertinggal. Apa sebabnya? Betuntum. Jangan macam itu Jasidin. Dan wakul ba'da syarab, dan katakanlah, doalah setelah habis minum. Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmati. Ya Allah, segala puji hanya milik Allah yang menjadikan minuman itu sebagai kesegaran, furatan yang nikmat, yang melegakan, dan itu dengan rahmatnya Allah kita bisa minum itu. Walam yaj'alhu malhan ujajan bidunubina. Ya Allah, dan Allah tidak menjadikan
minuman itu malahan garam, masin, pahit dengan sebab dosa-dosa kita. Sedikit lagi. Wa idza ataita ahlak. Nah ini penting nih. Apabila kamu datangi binimu, dan lakas kawin yang belum kawin, dapat jodoh, solehah, soleh. Apabila kamu mendatangi istrimu, maka berdoa Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana wastur nafsaka wa ahlaka bisaubik. Dia berdoa. Apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Hafali. Kenapa penting? Ya Allah, jauhkanlah syaitan dan jauhkanlah syaitan juga dari apa yang telah kau beri rezeki. Artinya jauhkan syaitan dari kami ya Allah, dan jauhkannya apabila kita ini berkumpul lawan bini pas jadi jauhkan juga dari anak-anak kami ya Allah syaitan itu, supaya kada mengganggu. Tutuplah dirimu dan keluargamu dengan pakaian, sekalipun berduaan aja dalam kamar tetap tertutup, berselimut adab itu tuh. Karena kalau ada yang kerasukan tuh kisah kerasukan atau bongkar aib, kenapa? Inya kada menjaga. Ini jin kada baik karena inya tadi inya masuk yang kita bahas semalam, inya masuk rumah kada bebacaan, inya makan kada bebacaan, rumahnya selalu berhamburan, WC-nya kotor kada pernah dibersihkannya, jadi sarang jin. Lalu inya berkumpul dengan bininya kada betutup, lalu ada yang kerasukan, dibongkarnya aku itu ini di aib dibongkar. Kenapa? Inya melihat. Iya. Kan di Quran dikatakan gitu juga tuh, inya bisa mengintai, inya melihat kamu yang kamu tidak melihat dia. Itu jin jahat, ya seton lah gitu. Yang bebacaan aja apabila salah didik anak itu bisa nakal. Bebacaan tuh lingkungan salah misalnya, atau cara didik orang tuanya salah, bisa nakal, apalagi yang kada bebacaan. Lalu jadi keturunan, nah itu yang dikhawatirkan. Cukup di sini aja. Intinya malam hari ini jagai makanan, jangan sampai termakan yang subhat, apalagi yang haram. Ya kalau memang bukan milik kita, kada jelas nih halalnya atau kadanya, jangan dimakan dulu. Ya dapat kerupuk sebungkus pinggir jalan, jangan diambil dosa. Dapat duit 50.000 di jalan, jangan tukarkan ke nasi. Andak di masjid, andak di kotak, jangan kotak sini juga. Andak aja di kotak amal masjid, atau jadikan banyaknya, dapat bekabat langsung 5 juta, tukarkan ke semen, ke batu, ke pasir, nang jalan-jalan nang bolong-bolong, itu lebih bagus. Olahkan ke WC umum, nang ada WC umum yang kita tahu tapi WC-nya udah kada baik, belikan bahannya, suruh tukang gawi. Kalau dapat duitnya banyak, dia dapat duit 10 juta bisa aja ya. Transferan sasat. itu intinya malam hari ini, jangan sampai termakan yang subhat, apalagi yang haram. Yang kedua, minum, PR kita jangan minum berdiri. Seandainya kada ada kedokteran pun kita umpat dengan Nabi mengamalkan, jangan minum berdiri. Nabi kada pernah berdiri minum. Kalau minum jam-jam Bang, kalau minum jam-jam ada mengatakan tetap duduk juga, tapi Nabi pernah berdiri. Itu menandakan kalau minum berdiri kada haram, cuma makruh. Tapi makruhnya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, makan tuh sadang-sadang aja. Yang keempat, kalau berkumpul laki bini, jangan lupa berdoa dan adab-adabnya. Nah, 4 itu kalau kita mengamalkan cukup sudah. Maka malam hari ini hasilnya berarti luar biasa. Kalau 4 itu kita bisa amalkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal 'amal waj'alna min ibadikas salihin ya Fattah ya Alim. Iftah alaina futuha wal munuha wa rusukh bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudib barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.